Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Gimana semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Sehat. Ya, bagus karena ini sudah mulai musim ujian, jadi anak-anak juga harus selalu menjaga kesehatan. Oh iya, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Nara dan Wati ya. Nara kenapa? Oh, baru sakit berarti. Ya, kita doakan semoga Nara lekas sembuh ya. Dan besok bisa kembali masuk ke sekolah. Kemudian sebelum kita mulai, salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan. Baca mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya Hari Merdeka. Sudah apa tuh semuanya? Ya, kita mulai. Yuk. 1, 2, 3. Jadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita mau dengar tanggal berapa? 17 Agustus tahun? Iya, tahun 1945. Pak Guru juga belum lahir itu. Nah, mungkin dari bapaknya Pak Tanu sudah mengalami zaman penjajahan. Ya. Selanjutnya kita seperti biasa kita melakukan interaksi membaca dulu. Salah satu bisa membagi bukunya. Silakan salah satu. Bagi teman-teman. Sutema 3 halaman 108. Oke, 107. Sekarang dibaca. Kalau salah satu dulu dari sana baca. Masa tak silakan dibaca. Nanti dilanjutkan dengan yang lain. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Adalah teks di bawah ini.
Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Ya, lanjutkan. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Tusuk di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Kita masukkan biji melati, sisakan bagian lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan diisi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman tetap seperti bawah. Dengan siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ya, tadi letakkan apa? Letakkan merawat. Pertama tadi apa? Menyiapkan pecahan batu. Nah, kemudian ya, mencampurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Kemudian ya, masukkan bibit melati. Kemudian apa? Ya, terus gimana? Ya, terus enam. 7. Ya, itu tadi petunjuk untuk perawatan tanaman. Ada berapa? 1 sampai 7. Kemudian batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Betul atau tidak? Betul. Dan pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Dan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan di dalam pot sampai penuh. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Dan kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul. Tadi kegiatan cara merawat tanaman. Kemudian biar tidak tegang, kita istirahat dulu. Seperti yang kemarin apa? Semangat sudah bisa? Yang semangat ya? Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Gunanya semangat pagi, jawabnya pagi. Yes, luar biasa, oke? Ya. Semangat pagi. Biasa. Yes. Ulangi. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Ya.
setiap hari kita harus semangat. Kalau pagi kalau sudah malas, sampai siang nanti tetap akan malas. Nah, jadi harus tetap semangat. Kemudian kita lihat tayangan video berikut. Silakan dicermati. Dan dilihat nanti tujuannya nanti kalau kamu kan ada lembar jawabnya, lembar soalnya. Jadi kamu harus mengamatinya dari awal sampai akhir. Bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara merawat tumbuhan dan tanaman. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video bisnis lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Ines mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu mempraktikkan cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tanaman dan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Berikut adalah cara menyayangi tanaman atau cara merawat tumbuhan atau tanaman dengan baik. Cara yang pertama yaitu melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk dan menghindari pupuk kimia. Yang keempat, memberikan cairan anti hama. Yang kelima, memberikan nutrisi tambahan. Yang keenam, tidak memotong bagian tanaman seperti daun, bunga secara sembarangan. Yang ketujuh, memotong bagian tanaman yang kering atau mati. Yang kedelapan, menjaga kualitas tanah. Yang kesembilan, mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Yang kesebelas, jauhkan dari sumber sirkulasi udara seperti AC. Yang ke-12, rutin melakukan rotasi tanaman. Dan yang ke-13, memangkas rumput liar di sekitar tanaman. Oke teman-teman, Miss jelaskan satu persatu ya. Nah, cara merawat tanaman atau tumbuhan dengan baik. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan di pagi atau malam hari. Lalu siram tanaman secara merata. Dan siram tanaman dengan air secukupnya, lalu hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan genangan air. Cara yang kedua yaitu memberikan sinar matahari secukupnya. Sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara
langsung. Lalu kalau tanaman hias memerlukan 3-4 jam sinar matahari secara langsung. Dan kaktus membutuhkan kurang lebih 2 jam sinar matahari secara langsung. Cara yang ketiga yaitu memberikan pupuk. Hindari pupuk kimia. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Yang keempat, menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Cara yang kelima yaitu memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Cara yang keenam yaitu tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Cara yang ketujuh yaitu memotong bagian tanaman yang sudah kering atau sudah mati supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah dengan cara secara rutin mengganti media tanam. Cara yang kesembilan yaitu mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Cara yang ke-10 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman, buang sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Yang ke-11 yaitu jauhkan tanaman dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman tersebut di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman tersebut cepat kering. Cara yang ke-12 yaitu rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu, lalu menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, selanjutnya cara yang ke-13 yaitu memangkas rumput liar di sekitar tanaman, karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah merawat tanaman merupakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita pelihara ya, supaya kita tidak mengalami kesalahan pada saat merawat tanaman tersebut. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ya, tadi kalian sudah menyimak video tentang cara perawatan tanaman. Nih, Pak Guru sudah ada. Nah, ini kira-kira tanaman apa nih? Bunga apa? Mawar. Nah, ini perlu dirawat tidak? Kenapa kok perlu dirawat? Supaya apa? Kira-kira kalau tidak diberi air, tidak diberi pupuk, mati tidak? Nah, makanya perlu dirawat. Kemudian siapa yang di rumah punya tanaman? Tanaman apa saja? Bunga apa? Melati. Kamu? Mawar. Kamu? Sepatu. Terus? Sayur bayam. Apa? Kamu? Ya, setiap hari dirawat tidak? Caranya merawat tadi bagaimana? Sirami setiap hari. Kemudian kalau ada batang yang kering dipotong, terus diberi pupuk. Pupuknya pakai pupuk kandang, biar tidak pakai pupuk kimia. Jadi pupuk kandang bisa pakai kompos, ya. Kemudian selanjutnya
Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks bacaan tentang cara merawat tumbuhan yang saya mau LCD Breaker, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Dan tadi sudah membaca loh sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan alat perawatan tanaman yang ditanam di pot, siswa dapat mendemonstrasikan cara merawat tanaman dengan benar. Kemudian dengan mengamati video tentang bilangan caca, siswa dapat menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat, teliti, dan benar. Kemudian dengan menggunakan garis bilangan, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada lagi tampilan, silakan menyimak tampilan video berikut. Video tentang apa? Bilangan caca. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Jumpa lagi dengan Bu. Nah anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang garis bilangan. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Siapa yang masih ingat tentang bilangan caca? Ya, bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Nah, pada garis bilangan tersebut setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh penjumlahan berikut. 6 ditambah 4. Kita buat dulu garis bilangannya ya. Nah, ingat-ingat jarak setiap angka itu harus sama ya. Kita hitung 6 satuan ke kanan mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita sudah menemukan angka 6 satuan. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 6 ya, bukan angka 0 lagi. Kita hitung 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah menemukan 4 satuan. Nah, sekarang coba dilihat. Tanda panah terakhir itu menunjukkan angka 10. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi garis bilangan bisa digunakan untuk penjumlahan. Nah,
Nah, sekarang kita lihat soal cerita. Lani mengumpulkan potongan kayu. Ternyata tiap potongan kayu memiliki panjang yang tidak sama. Lani akan mengukur dua buah potongan kayu menggunakan garis bilangan. Potongan kayu yang pertama panjangnya 4 cm. Sedangkan potongan kayu kedua panjangnya 5 cm. Nah, pertama-tama kita buat dulu ya garis bilangannya. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 0. Kita mulai dari potongan kayu yang pertama ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 satuan untuk potongan kayu yang pertama. Sekarang kita hitung 5 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 satuan untuk potongan kayu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 9. Berarti potongan kayu yang pertama dan potongan kayu yang kedua jika dijumlahkan hasilnya 9. Sekarang kita lihat soal cerita yang kedua. Panjang daun bawang 5 cm. 3 hari berikutnya panjangnya bertambah 4 cm. Berapa ya panjang daun bawang sekarang? Nah, jangan lupa kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung 5 satuan ke kanan dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah menemukan 5 satuan. Kemudian kita hitung 8 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah menemukan 8 satuan. Nah, jika dilihat tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 13. Berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, jadi panjang daun bawang sekarang adalah 13 cm. Nah, sekarang jika ada bentuk soal seperti ini, tulislah bentuk penjumlahan yang sesuai dengan garis bilangan berikut. Nah, langkah pertama kita hitung berapa satuan untuk tanda panah yang terakhir. Kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 satuan. Setelah itu kita hitung untuk tanda panah yang kedua ada berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 satuan. Nah, jika kita akan menulis dalam bentuk penjumlahan berarti 8 ditambah 7 sama dengan. Nah, kita lihat tanda panah yang terakhir. Tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 15. Berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, sama seperti tadi, kita hitung dulu untuk tanda panah yang pertama ada berapa satuan. Kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Berarti ada 8 satuan. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berarti 6 ditambah 8. Jangan sampai terbalik ya. Nah, kemudian kita lihat tanda panah yang terakhir itu menunjukkan angka 14. Berarti hasil penjumlahannya adalah 14. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Mudah ya? Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa penjumlahan itu dapat dihitung menggunakan garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Yuk patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker. Yang tadi video tentang bilangan cacat. Ada pertanyaan? Sudah bisa semua? Setelah mengamati tadi sudah bisa, misalnya dikasih soal bisa mengerjakan. Ya, kalau sudah saya bagikan RKPD-nya. Nanti silakan dikerjakan. Salah satu bisa membantu. Ya, sini. Jangan lupa dikasih nama. Siapa yang belum? Kalau sudah masing-masing baris bisa mengumpulkan gambar soalnya dan jawabannya. Silakan kumpulkan. Lukman, ambil yang di depan ya, dikumpulkan. Ablan, ambil punya temannya, kumpulkan. Lupa namanya ada. Namanya. Kita dulu ya. Ya sudah. Jadi sudah semua ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya silakan dibuat kelompok seperti yang kita sepakati kemarin. Silakan dibuat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3. Silakan.
Mejanya diangkat, jangan di gesek-gesek, diangkat. Ini dalam itu. Salah satu dulu, posisi taruh sampai di dulu. Salah satu saja. Salah satu. Ya, satu, dua, tiga. Ya, seperti yang sudah tadi diutarakan di depan, kalian nanti mengamati tanaman yang ada di meja kalian. Silakan nanti diamati bagaimana cara merawatnya. Ya, nanti setiap kelompok dikasih lembar, ini ada OKB videonya. Nanti dikerjakan sesuai apa yang di dalam NKPG ini. Ya, nanti ada nama kelompoknya, nanti silakan ditulis, kemudian alat dan bahannya bagaimana, apa saja, kemudian hasil diskusinya apa. Ya, nanti kalian berdiskusi dari kelompok 1, 2, 3. Kemudian nanti kalau sudah dituangkan dalam lembar diskusi ini, nanti perwakilan salah satu dari masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan. Sudah jelas? Bisa dimulai? Silakan baca dulu. Baca dulu langkah-langkahnya bagaimana. Sudah paham?
dikerjakan, silakan. Nanti di sini aja, pemecahkannya di sini, tapi ditulis ulang. Ini nanti ditulis ulang. Ini ditulis ulang di sini. Ini ditulis ulang. Tidak usah diulang. Ini ditulis lagi seperti ini. Nama kelompoknya siapa? Yang nomor 3 itu hasil diskusi. Yang nomor 2 alat dan bahan. Silakan ingat waktu. Silakan berdiskusi, jangan diam saja. Alat B, hasil diskusi. Jadi yang nomor 2 alat dan bahannya apa? Yes. Bahannya apa saja? Terus air, bagi. Terus yang ketiga nanti hasil diskusinya, cara-cara ini. Seperti yang tadi sudah ditayangkan itu kan ada cara perawatan tadi. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, langkah pertama apa. Jadi nomor 3 itu nanti hasil diskusi kamu, cara perawatan tadi seperti yang ditayangkan di video tadi kan ada. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, itu kan ada tadi. Ini kelompoknya kelompok 3. Karena ini diskusi, silakan diskusi, jangan diam saja. Bisa ngobrol sama temannya.
Dan jadi diskusi jangan para hasil diskusinya ini. Yuk. Sudah. Berapa tadi ada 13. Salah satu membacakan, salah satu menulis.
Nomor berapa? Sirkulasi udara. Sirkulasi. Sudah ada yang selesai? Ya? Siapa yang belum? Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, 2 atau 3? 3, ya 3 dulu, silakan. Kelompok 3 dulu, yang lain sekarang teman. Hasil diskusi dari temanmu kelompok 3.
Lah. Ini Pak. Ini. Format laporan merawat tumbuhan. 1. Nama kelompok, kelompok tugas. Nama anggota: A. Atifa Yasmin Jamalullah, B. Alfia Permatasari, C. Sylvia Lina Agustin, D. Zulfa Ramadhani Al-Firdaus. 2. Alat dan bahan. 1. Tanaman jangkauan. 2. pupuk. 3. Air. 4. ember. 5. gayung. 3. Hasil diskusi cara merawat tanaman. A. Melakukan penyiraman secara teratur. B. Membersihkan sinar matahari secukupnya. C. Memberikan pupuk. D. Memberikan cairan anti hama. E. Memberikan nutrisi tumbuhan. F. Tidak memotong tanaman sembarangan. G. Memotong bagian yang paling kering dan mati. H. Menjaga kualitas tanah. I. Mengontrol suhu kelembapan. C. Menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. K. Jauhkan dari sirkulasi udara. I. Rutin melakukan rotasi tanaman. N. Memakas untuk kuliah. Demikian presentasi dari Bapak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jalan-jalan Jadi, presentasi dari kelompok 3. Nantinya silakan. Kelompok 1. Pasir 7 bibit 8 juta. Hasil diskusi cara merawat tanaman. 1. Menyiram setiap hari. Kalau ada yang layu dipotong. 3. Rumput-rumput sapi bunga dibersihkan atau dipotong. 4. Menjaga kualitas tanah. 5. Memberikan sinar matahari secukupnya. 6. Mengontrol suhu dan kelembapan. 7. Jauhkan dari sumber sirkulasi udara. 8. Rutin melakukan rotasi tanaman. 9. Tidak memotong tanaman sembarangan. 10. Memberikan cairan anti hama. 11. Memberikan nutrisi tambahan. 12. Menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. 13. Memberikan pupuk, hindari pupuk kimia. Ya. Tepuk tangan. Ini hasil dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Sini ya. Format laporan merawat tumbuhan. 1. Nama kelompok. 2. Nama anggota: A. Farouk, B. Irsyad, C. Ahmad. 2. Alat dan bahan. 1. Tanaman dalam pot. 2. Pupuk kandang. 3. Petahan batu bata merah atau genteng. 4. Pasir atau tanah. 5. Air. 3. Hasil diskusi melakukan penyiraman secara rutin, memberikan sinar matahari secukupnya. 3. Memberikan pupuk, hindari pupuk kimia. 4. Memberikan cairan anti hama. 5. Memberikan nutrisi tambahan. 6. Tidak memotong tanaman sembarangan. 7. Memotong bagian yang kering atau mati. 8. Menjaga kualitas tanah. 9. Mengontrol suhu dan kelembapan. 10. Menjaga kebersihan di sekeliling tanah.
11. Jauhkan dari sumber kebenaran. 12. Rutin melakukan rotasi tanaman. 13. Memangkas rumput liar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Demikian lagi hasil konsultasi dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kalau sudah silakan lembar jawabnya dikumpulkan. Sudah selesai? Dan sudah bisa dikumpulkan.
Sudah semua? Masih sudah menyelesaikan tugas kita hari ini, yaitu cara merawat tanaman. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, merawat tanaman merupakan apa? Kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ya. Kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita pelihara. Jadi supaya kita tidak mengalami kesalahan pada saat merawat tanaman tersebut. Nah, jadi harus mengenali dulu tanaman ini untuk dipakai, jenisnya apa, harus tahu terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, jangan lupa nanti belajar terus. Jadi tetap semangat, jangan main boleh, tapi juga harus ingat belajar, ingat waktu juga. Jadi udah bulan terus ya. Jadi juga harus belajar. Jadi kemudian nanti dari hasil evaluasi nanti, yang terakhir tadi kalian mengerjakan evaluasi toh. Nanti hasil evaluasi nanti kalau nilainya di bawah KKM nanti akan ada revisi. Tapi kalau di atas KKM nanti ada pengayaan. Siapa? Ya. Dan untuk kegiatan selanjutnya nanti kita lanjutkan materi cara merawat tanaman yang lain. Kemudian pesan aku pokoknya tetap jaga kesehatan karena musim hujan. Jangan hujan-hujan. Kalau berangkat sekolah bawa bekal, bawa payung. Kalau nggak bawa payung bawa mantol. Kemudian bawa sendal biar sepatunya tidak basah. Kemudian sebelum kita tutup, mari kita nyanyi lagu daerah dulu. Apa namanya lagunya? Lagu Gundul. Bisa toh? Ya semangat nyanyinya ya. Kalau pulang kan harus semangat. Masuk pulang malah sedih. Apa pengen tetap di sini? Pulang nanti nyanyinya yang semangat. Oke? Kita mulai. 1, 2, silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Coba sekarang mulai. Doa besar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Kita mulai.